Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita nikmat Islam dan iman serta kesehatan, sehingga kita dapat mempelajari dan membahas tentang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Selamat mendengar. Abu Bakar Ash-Shiddiq lahir pada tahun 572 dengan nama lahir Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar dilahirkan dari keturunan Bani Tamim dengan suku bangsa Quraisy. Nama lengkap Abu Bakar Ash-Shiddiq beserta nasabnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'id bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Abu Bakar bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Sa'id bin Tamim. Dalam hidupnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki profesi sebagai pedagang. Beberapa pakar sejarah juga mencatat jika Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah orang yang terpelajar dan hakim yang berkedudukan tinggi. Selain itu, Abu Bakar Ash-Shiddiq dipercaya sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Abu Bakar juga dikenal sebagai sosok yang amanah dan jujur. Saat Rasulullah SAW berdakwah di awal mendapatkan wahyu, Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi salah satu dari 5 orang yang pertama memeluk Islam atau yang disebut as-sabiqunal awwalun. Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq memeluk Islam. Berdasarkan dari kitab Hayatus Sahabah, kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq masuk Islam terjadi usai menerima ajakan Rasulullah SAW secara langsung. Setelah resmi masuk Islam, Abu Bakar Ash-Shiddiq turut membantu Rasulullah SAW berdakwah. Abu Bakar Ash-Shiddiq bahkan berhasil mengajak jajaran tokoh penting seperti Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah untuk masuk Islam. Meski Abu Bakar Ash-Shiddiq memilih masuk Islam dan turut menyebarkannya, tak seluruh keluarganya menerima hal tersebut. Sang istri yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza justru menolak. Hal itu membuat Abu Bakar Ash-Shiddiq memilih menceraikannya. Selain sang istri, anaknya yang bernama Abd Rahman bin Abu Bakar juga menolak Islam. Abu Bakar Ash-Shiddiq pun lantas memutuskan hubungan dengan anaknya yang tak mau masuk Islam. Sementara itu, istri Abu Bakar Ash-Shiddiq lainnya, Ruman memilih memeluk Islam. Anak Abu Bakar Ash-Shiddiq yang lain juga melakukan hal yang sama dengan sang ayah. Perjuangan Abu Bakar menghadapi orang kafir Quraisy. Pada masa jahiliyah, orang Islam yang paling kejam disiksa adalah mereka yang berstatus sebagai budak. Salah satu yang paling memilukan sempat dialami Bilal bin Rabah. Bilal pernah dijemur di terik matahari sementara tubuhnya ditindih dengan batu besar. Penyiksaan itu bertujuan agar para budak meninggalkan Islam dan kembali ke agama nenek moyang mereka. Layaknya para pemeluk Islam lainnya di masa awal, Abu Bakar Ash-Shiddiq kala itu juga merasakan kekejaman kaum kafir Quraisy. Akan tetapi karena statusnya yang cukup terpandang sebagai pedagang dan juga memiliki kerabat dan saudara, Abu Bakar Ash-Shiddiq masih mendapatkan perlindungan dari keluarganya. Di dalam kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq terdapat banyak pertentangan. Meski Abu Bakar Ash-Shiddiq mendapat perlindungan dari keluarganya, beliau tak lantas menutup mata melihat berbagai penyiksaan kafir Quraisy kepada para budak yang beragama Islam. Abu Bakar Ash-Shiddiq pun melakukan tindakan secara nyata. Ia menggunakan harta pribadinya untuk membebaskan para budak dengan membeli mereka dari para tuannya untuk dimerdekakan. Abu Bakar Ash-Shiddiq juga tak pernah meragukan Rasulullah dan selalu yakin serta membelanya di hadapan para kaum kafir Quraisy. Hal itu tercermin saat peristiwa Isra Mi'raj. Pada saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan perihal peristiwa dan wahyu yang diterimanya, orang-orang justru meragukannya. Lantas, mereka ramai mendatangi Abu Bakar dan mempertanyakan perihal hal tersebut. Abu Bakar Ash-Shiddiq pun lantas membenarkan apapun yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah sahabat yang selalu setia mendampingi Rasulullah SAW. Saat ada perintah hijrah ke Madinah, Abu Bakar terpilih sebagai sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW berhijrah dan menyertainya.
Abu Bakar As-Siddiq juga menemani Nabi Muhammad saat bersembunyi di Gua Sur. Momen mencekam sempat dialami Abu Bakar As-Siddiq kala menemani hijrahnya Nabi Muhammad. Kejadian itu terjadi saat orang-orang kafir Quraisy mencari-cari Nabi dan mengejarnya hingga ke Gua Sur. Orang kafir Quraisy sudah mencurigai gua tersebut. Abu Bakar bahkan telah melihat kaki-kaki mereka. Di momen mencekam tersebut, Nabi Muhammad SAW menenangkan sang sahabat dan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar lolos dari kejaran karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat laba-laba dan 2 ekor burung darah hutan di mulut gua. Orang kafir Quraisy beranggapan gua tersebut tak mungkin dimasuki manusia karena terdapat sarang laba-laba dan dahan yang terkulai. Mereka beranggapan jika ada orang yang masuk ke gua tersebut tentu sarang laba-laba akan rusak. Selain itu ada cabang pohon yang terkulai dan membuat mereka semakin yakin. Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu, ketika orang-orang kafir, musyrikin Mekah, mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kami." Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad, dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan menjadikan kalimat orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah, pukul 9.40. Setelah 3 hari berdiam di Gua Sur, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq pun berhijrah ke Madinah. Keduanya mengendarai 2 ekor unta yang telah disiapkan Abu Bakar As-Siddiq, serta perbekalan yang disiapkan putri-putri Abu Bakar As-Siddiq, Asma, dan Aisyah. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq beserta umat Islam akhirnya berhasil berhijrah ke Madinah. Di masa kemudian, Abu Bakar As-Siddiq menjadi mertua Nabi Muhammad SAW. Hal itu terjadi usai Nabi Muhammad SAW menikahi putri Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah. Kisah Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq merupakan satu dari Khulafaur Rasyidin, yakni 4 khalifah penerus kepemimpinan umat Islam usai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama menggantikan Rasulullah SAW. Selama masa Rasulullah SAW sakit saat menjelang wafat, Abu Bakar As-Siddiqlah yang menggantikan menjadi imam salat. Hal itu membuat sebagian orang menganggap itu sebagai indikasi bahwa Abu Bakar As-Siddiq pantas menempati posisi sebagai pemimpin umat Islam menggantikan Rasulullah SAW. Setelah kematian Rasulullah SAW, musyawarah pun dilakukan dan menghasilkan penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam pada tahun 632 M. Abu Bakar As-Siddiq dibayat sebagai khalifah pertama umat Islam usai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah pembayatan sebagai khalifah dilakukan, Abu Bakar menyampaikan pidato yang sangat rendah hati. Ia menuturkan jika ia tak lebih baik dari umat Islam lainnya. Abu Bakar As-Siddiq pun meminta agar dibantu dan ditolong jika dirinya berbuat baik. Namun, ia juga tak ragu menyuruh umat Islam untuk menegurnya jika telah membuat kesalahan. "Hai saudara-saudara, kalian telah membayat saya sebagai khalifah, kepala negara. Sesungguhnya saya tidaklah lebih baik dari kalian. Oleh karenanya, apabila saya berbuat baik, maka tolonglah dan bantulah saya dalam kebaikan itu. Tetapi apabila saya berbuat kesalahan, maka tegurlah saya. Taatlah kalian kepada saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian mentaati saya apabila saya berbuat maksiat pada Allah dan Rasul-Nya." Pidato Abu Bakar. Lihat Abdul Aziz Al-Badri, Al-Islam Bainal Ulama wal Hukam. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar As-Siddiq terkenal sebagai sosok yang baik, lembut, suka menolong namun juga tegas.
Abu Bakar As-Siddiq menjadikan hukum Allah sebagai standar untuk menentukan yang salah dan benar. Dan hukum tersebut tak hanya diikuti oleh rakyat namun juga penguasa. Kisah Abu Bakar As-Siddiq menceritakan bagaimana beliau benar-benar menegakkan hukum Allah, saat mendengar beberapa kaum muslimin murtad dan tidak mau membayar zakat, ia langsung memberi peringatan dan akan memerangi mereka. Perang Riddah atau perang melawan kemurtadan dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada masa 632 dan 633 M. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar As-Siddiq juga dihadapkan pada kasus nabi palsu. Ada seorang bernama Musailamah Al-Kazzab yang mengaku-ngaku sebagai nabi palsu. Musailamah menyebarkan ajaran tidak benar dengan berusaha menghapuskan kewajiban sholat. Musailamah juga menyusun ayat-ayat untuk tandingan Al-Quran. Melihat Musailamah yang perlahan-lahan mempengaruhi orang-orang, Abu Bakar As-Siddiq pun mengambil tindakan tegas. Musailamah pun diperangi dan akhirnya pasukan Musailamah kalah pada pertempuran Aqrabah oleh Khalid bin Walid. Sementara itu, Musailamah sendiri terbunuh di tangan Al-Wahsy yang merupakan mantan budak yang akhirnya memeluk Islam dan menyesali perbuatannya dulu. Al-Wahsy adalah mantan budak yang dibebaskan Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan yang jelas-jelas menentang Islam. Al-Wahsy dibebaskan karena berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib yang merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Usai peristiwa pembunuhan itu Al-Wahsy bertobat dan masuk Islam serta menyesali tindakannya dulu. Selain memerangi kemurtadan internal, Abu Bakar As-Siddiq juga melakukan ekspedisi untuk menyebarkan Islam keluar daratan Jazirah Arab. Beberapa jenderal Islam dikirim ke beberapa wilayah dengan misi penaklukan. Salah satu misi yang sukses adalah penaklukan Irak oleh Khalid bin Walid serta berhasilnya ekspedisi ke daerah Suriah. Setelah melebarkan wilayah, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pelestarian Al-Quran. Pasalnya usai perang melawan nabi palsu, Musailamah, banyak penghafal Al-Quran yang turut terbunuh. Kenyataan itu Umar bin Khattab menyarankan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan koleksi Al-Quran. Lantas dibentuklah tim khusus yang diketuai Zaid bin Sabit dalam proyek pengumpulan Al-Quran. Lembaran Al-Quran lantas dikumpulkan dari para penghafal juga tulisan-tulisan yang berada di benda-benda seperti tulang, kulit dan sebagainya. Setelah terkumpul semua, kumpulan tulisan Al-Quran tersebut lantas disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saat Khalifah umat Islam itu wafat, kumpulan tulisan Al-Quran tersebut lantas disimpan sahabat lainnya, yakni Umar bin Khattab. Kemudian saat Umar wafat, kumpulan Al-Quran itu disimpan putrinya, Hafsah yang lantas pada masa pemerintahan Utsman bin Affan koleksi tersebut menjadi dasar kepenulisan mushaf Al-Quran yang dikenal hingga saat ini. Kisah Abu Bakar As-Siddiq berikutnya membahas soal wafatnya beliau. Wafatnya Abu Bakar. Selayaknya manusia pada umumnya, Abu Bakar As-Siddiq juga dihadapkan pada kematian. Abu Bakar As-Siddiq tutup usia pada 23 Agustus 634 M di Madinah, Arab Saudi. Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Dari hidup hingga meninggal, Abu Bakar As-Siddiq seolah selalu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasalnya, Abu Bakar As-Siddiq diketahui dimakamkan di rumah putrinya, Aisyah yang dekat dengan Masjid Nabawi di samping makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seusai wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, kepemimpinan umat Islam pun kembali kosong. Umar bin Khattab pun lantas ditunjuk sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah kisah Abu Bakar As-Siddiq, semoga bisa kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.